Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Gus Ipul, mengungkapkan, sekitar 45% penyaluran bantuan sosial dan program Keluarga Harapan, PKH, selama ini masih tidak tepat sasaran. Hal ini terjadi akibat adanya perbedaan data. Program PKH dan Bansos 45% tidak tepat sasaran, ujar Gus Ipul dalam rapat konsultasi dengan DPR, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin, 9 Desember 2026. Gus Ipul juga mengungkap, 15 juta lebih warga yang tergolong dalam desil 6-10 tercatat sebagai penerima-penerima bantuan iuran jaminan kesehatan, PBIJK. Desil 6-10 sendiri artinya adalah masyarakat Indonesia yang tergolong menengah sampai kaya. Justru sebaliknya, sekitar 54 juta masyarakat yang tergolong dalam desil 1-5 justru tidak terdaftar sebagai PBI BPJS Kesehatan. Oleh karena itu, pemerintah terus menyempurnakan data tunggal sosial ekonomi nasional, DSETSEN. Nah, inilah ada masalah-masalah waktu itu yang kita temukan setelah kita mengukur menggunakan DTSEN. Berdasarkan DTSEN masih ada penduduk desil 1 dan 5 yang belum menerima PBIJK. Sementara sebagian desil 6-10 masih tercatat sebagai penerima. Desil 1-5 yang belum menerima PBI cukup besar, yaitu sebesar 54 juta jiwa lebih. Sementara desil 10, desil 6-10 dan non-desil, nanti mohon ini BPS bisa menjelaskan lebih rinci, mencapai 15 juta lebih. Itu yang sebelah kanan bisa dilihat, di mana yang lebih mampu terlindungi, yang lebih rentan justru menunggu. Ini adalah data yang kita peroleh pada tahun 2025. Oleh karena itulah kemudian kita mencoba untuk memanfaatkan desil ini dengan asumsi bahwa desil ini belum sepenuhnya sempurna. Kita masih perlu melakukan ground check lebih luas lagi, karena di tahun 2025 itu kami hanya mampu meng-ground check hanya 12 juta KK lebih, padahal seharusnya lebih dari 35 juta KK. Maka itulah kita kemudian kerjasama dengan daerah untuk melakukan verifikasi dan validasi cepat. Tetapi saya rasa itu masih belum cukup dan seharusnya harus ada lagi suatu upaya yang lebih nyata sehingga data kita makin tahun makin akurat. Berdasarkan DTSEN terus mengalami pemutakhiran, semakin lama akan semakin akurat. Penetapan desil yang lebar memperlihatkan tingkat inclusion error dan exclusion error yang lebih tinggi. Secara bertahap pemanfaatan desil akan disesuaikan seperti apa yang kami gambarkan di dalam layar itu. Desil 1, 2 nanti sekolah rakyat, desil 1-4 program Keluarga Harapan, desil 1-4 sembako, dan seterusnya. Tetapi ini masih tahun 2025, arah kita ke depan nanti program Keluarga Harapan dan sembako akan difokuskan kepada desil 1 dan 2. Jika alokasinya masih ada, maka akan dinaikkan kepada desil 3 dan 4. Maka itu di dalam keputusan kami di tahun 2025 ini masih kita beri kesempatan desil 5 untuk memperoleh PBIJKN. Tetapi dalam skenario kita ke depan, pada akhirnya nanti kita pusatkan atau kita fokuskan pada desil 1, 2, 3, dan 4. Ini sebelum dan sesudah April 2025 sampai dengan Januari atau sampai Januari 2026. Pada tahun 2025 itu ada pengalihan secara bertahap dari bulan Mei 2025 di Januari dan 2026, membuat inclusion dan exclusion error turun signifikan. Exclusion error adalah orang yang seharusnya mendapatkan PBI tapi tidak mendapatkan PBI, sementara inclusion error itu adalah orang yang seharusnya tidak mendapatkan PBI malah justru mendapatkan PBI. Jadi alhamdulillah sebenarnya kalau kita berpedoman pada desil, errornya semakin kecil. Masih ada yang di atas desil 5 dan desil belum di ranking karena hasil reaktivasi termasuk 6.000 penderita penyakit katastropik dan bayi baru lahir yang seharusnya di-cover oleh PBIJK.
Dalam rangka pemutakhiran itu perlu kami laporkan ini Pak Wakil Ketua DPR dan Bapak Ibu sekalian, kita membuat banyak saluran untuk melibatkan masyarakat luas maupun juga menggerakkan instruktur atau instrumen pemerintah. Jadi melalui kanal-kanal yang ada, yang pertama adalah SIG-NG, Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation. Ini adalah aplikasi khusus yang dibuat untuk jalur formal, mulai dari tingkat RT, RW, tetapi operatornya adalah di kelurahan atau di desa dan di Dinsos. Kami juga memiliki aplikasi Cek Bansos yang ini dibuka secara luas untuk masyarakat bagi yang ingin usul atau sanggah terhadap seluruh bansos yang dimiliki oleh pemerintah. Kami juga melakukan ground check bersama BPS dan Pemda untuk memudahkan masyarakat menjangkau proses pemutakhiran. Kami juga membuka call center 021171 yang beroperasi selama 24 jam, dan sejak bulan Februari tahun ini kami membuka WA Lapor Bansos yang ini juga disiapkan operator untuk merespon seluruh usulan atau sanggahan dari masyarakat. Setelah kami dapat, kami serahkan ke BPS untuk dilakukan verifikasi validasi dan disajikan kembali kepada kami dalam bentuk rankingan desil 1 sampai dengan 10. Ini kami sebagai informasi tambahan untuk mempermudah informasi yang sudah kami buat. Ada jalur formal, di sini melibatkan RT, RW, musyawarah desa, kelurahan, sampai ke dinas sosial, BPS kabupaten kota, ada pendamping kami di sana. Setelah itu ditetapkan oleh bupati wali kota, baru masuk ke DTSen. Aplikasinya Cek Bansos juga sama begitu, dilakukan verifikasi lewat proses kelurahan desa, baru masuk DTSen, baru masuk ke BPS. Jadi kami melibatkan daerah sejak awal dan melibatkan masyarakat secara luas. Inilah reaktivasi. Jadi ada Dinas Sosial melakukan verifikasi tingkat kesejahteraan pengajuan reaktivasi apakah masih layak atau tidak. Nah, ini Perkepmensos kami nomor 2026 khusus dalam kondisi bencana, orang terlantar, kondisi yang mengancam keselamatan jiwa atau ada kebijakan pemerintah, maka seseorang dapat menerima bantuan PBI meskipun berada di luar desil yang ditentukan. Maka itu selain reaktivasi reguler, Kemensos membuka opsi untuk mereaktivasi otomatis kepada 100.000 PBI nonaktif yang menderita sakit kronis dan katastrofik. Ini kita dapat datanya dari BPJS Kesehatan. Ini adalah riwayat penonaktifan dan pengajuan reaktivasi. Jadi kami laporkan bahwa tahun lalu misalnya kita menonaktifkan 13,5 juta penerima bantuan iuran. Ya, ada 87.591 yang melakukan reaktivasi. Jadi tahun 2025 ini sudah kita laksanakan ya untuk menonaktifkan 13,5 juta, yang melakukan reaktivasi 87.000. Kemudian ada juga yang berpindah ke segmen mandiri. Dari 13 juta yang kita nonaktifkan itu berpindah ke segmen mandiri. Jadi artinya ini sebenarnya penonaktifan yang pas, yang tepat ini, sehingga mereka mampu secara mandiri. Atau juga ada yang langsung diambil alih oleh Pemda bagi daerah yang telah UHC, yang sudah Universal Health Coverage. Jadi otomatis seluruh warganya itu sudah dibiayai oleh APBD mereka. Nah, jadi ini sebagai bukti Bapak Ibu sekalian bahwa penonaktifan ini ya pada tahun 2025 itu sesuai dengan data yang kami miliki. Jadi saya ulang lagi, 13 juta lebih yang kita nonaktifkan, 87.000 lebih diantaranya melakukan reaktivasi dan sebagian lagi berpindah menjadi peserta mandiri dan sebagian lagi dibiayai oleh pemerintah daerah.
Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.